Tadi apa kata Superboy? Bukunya diterima kan di ISBN kan? Iya, Oke, penerjemahnya diterima kan di ISBN kan? diterima. Kenapa penulisnya ditolak? Iya gini, Tanya. gini. Wow. Kenapa ini murni kesalahan transkrip ya. Penulis-penulis zaman dulu itu Orang yang tertipu dan makin tertipu, bodoh selagi-lagi tertipu. Kalian menyangka Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, dalam perdebatan kali ini kita akan melihat bagaimana kita mengulik ya perdebatan di antara Bang Billy yang seorang beragama Yahudi dengan Kiamat yang beragama Kristen untuk membongkar Mazmur. Di dalam Mazmur tersebut, orang Kristen meyakini bahwa itu adalah nubuatan buat Yesus untuk adanya penyaliban Yesus yang tidak pernah dikonfirmasi di era awal keyahudian bahwa itu untuk Yesus. Bahkan di dalam Talmud dan Midrash sangat sadis dan sangat pedis pinahan terhadap Yesus bahwa Yesus itu adalah seorang anak haram dan difitnahnya Bunda Maria sebagai penzina. Menunjukkan apa? Ketidaksetujuan akan adanya penyembahan Yesus Kristus dan terbunuhnya Yesus Kristus di atas tiang kayu salib. Lalu mereka merubah makna daripada Ibrani bahasa Yahudi. Kata-kata Ibrani itu diselewengkan maknanya daripada kata dasar singa diubah mereka untuk menjadi menusuk. Wow, ini namanya kemunafikan yang sangat keji dan kedustaan yang sangat keji, teman-teman. Nah, karena setelah kami cek dan kami bahas, ada begitu banyak kata-kata yang berlandaskan ka'ari. Apa itu ka'ari? Artinya singa. Akan tapi pada satu ayat itu, dalam satu kitab oten, diartikan dengan menusuk. Wow. Jadi kan jadi beban pikiran kita. Kenapa daripada semua diksi ataupun semua diksi yang menulis kata-kata ka'ari Ibrani, artinya singa, kenapa pada satu ayat itu menjadi menusuk? Lalu siapakah yang berbohong? Yahudi ataupun Kristen? Mari sama-sama kita saksikan videonya. Bentar, saya bacakan dulu. Oke, kita simak aja dulu nih. Membaca dari kanan ke kiri, ya. Apa nih kanan ke kiri? apa tuh? Menggunakan kata apa? Apa dia jangan tahu? Coba di twin di. Kamu baca menggunakan kata apa? Ka, Bukan ke aru itu bacanya. Itu kebalik. kan. Mampus lu. Saya tahu. Iya. Di sini karena Bukan ke Aru itu. Bukan ke Aru, mampus. Nih. Oh, jangan kemana-mana yang tadi. kejar mau Billy. Mampus nih orang. Iya. Ini karena dia ini dikopas sama si Iya. penulis ini. Ini intinya di sini KA. Gedein suara dikit dong. Kecil ya suaranya? Ini Ya, aku kecil soalnya. karena di sini nih. Di Saya Ustaz Sugi juga kecil nih. Apa dikecilin ya sama Ustaz Sugi? Saya buktikan ya. Ntar ya. Gini, saya buktikan. Jadi supaya teman-teman tahu kenapa kok di situ kebalik itu karena mereka langsung dipaste aja. Tunggu, aku coba Gini. ya. Contoh nih ya, ini saya copy Nggak nih ada. di sini. Aru nih. Aru. Saya copy bentar. Saya copy. Terus saya paste nih. Oh, dari PDF itu kopiannya. Saya paste di sini ya. Nih coba. Nih, langsung saya tunjukkan aja. Nih, Mau saya Billy gini tunjukkan nanti. ya. Langsung saya paste nih. Langsung saya ginikan aja deh. Emang kecil di sini aku aja kecil. Langsung kebalik. Tapi kebalik pun langsung muncul dia. Bacot. Jadi Salah Anda, benar Bang Billy. justru saya tunjukkan di sini. Iya, Di itu sini saya masalah buktikan Anda. di dalam jurnalnya. Oke, Artinya sekarang saya menusuk bawakan atau dong. menggali. Masa Perhatikan, kamu yang terus. diasumsikan sebagai Ini kata bagaimana dari ini? mana bahasa Buat Yunani begini nih. ya di dalam Septuaginta itu Oke, adalah ini adalah kamus oruksan. Pealim ya. Mereka telah Kamus menusuk. Pealim. Ya, Otoritas jadi dari dalam Judaism. Septuagintanya abad 2 Baru, sebelum Masehi, no abad 2 result. sebelum Masehi Tidak ada hasil itu untuk sudah Ka'aru. terbukti itu menusuk di dalam bahasa Tidak ada Ibraninya hasil pun untuk Ka'aru itu juga terbukti di sini adalah menusuk atau menggali. Kenapa di Ustaz Sugi kecil kali suaranya? Sekarang tunjukkan saya tunjukkan jurnal bahwa kata itu tidak ada artinya, silakan. Oke. Ini saya Terus dengan buku kamu itu buku siapa coba? Saya lihat penulisnya siapa? Ini yang mana ini? Ya,
Buku itu siapa? Kebawa terus Bang Billy, kasihan. Singer sama seperti yang kamu pakai. Oh, penulisnya Tovia Singer, pantesan. Lah kalau itu tidak kredibel dong. Tidak Loh, kredibel. yes, Tovia Oh, Singer. gitu. Tovia Singer. Kemarin Ustaz Rafi Dia. bawa Sedangkan dalam dari si kesaksian Kristen itu siapa? Dia bawa dari Mesianik untuk membenarkan keimanan dia. Enggak yang Aneh. ada Bang Billy di sini. Udah selesai Bang Bil. Ada Bang Billy. Nah, ya kita kritisi di sini ya Bang Billy, naik. Iya, naikin Bang Billy tuh. Iya, Goblok. sambil- Kiamat itu tolol. Iya, padahal dia bisa menang di sini kalau dia pintar. Bukan, maksudnya dia gini. Tunggu, aku ngomong dulu sama Bang Billy di sini ya. Ya, halo teman-teman. Bang Billy, kenapa kepancing? Apa-apa. Gini Bang Billy. Bang Billy, simak ya. Tadi apa kata Superboy? Bukunya diterima kan di ISBN kan? Iya, Oke, penerjemahnya diterima kan di ISBN kan? diterima. Kenapa penulisnya ditolak? Iya, gini. Tanya. Gini, kalau kan Superboy itu nggak bisa dikritisi, bisa kita di drop out gitu. Ya kita ngomong lah secara logika. Nggak ada yang namanya misalnya Bang Billy punya perpustakaan internasional. Oke. Yang boleh di sini hanya yang paling punya otoritas, yang paling bagus akreditasi A bukunya dan ditulis oleh profesor. Tiba-tiba bukunya diterima, penulisnya enggak, kan lucu. Nggak, makanya kan tadi aku udah bilang ISBN-nya udah di-oke kan. Kok tiba-tiba ini jadi yang debat itu bukan kiamat, malah dia. Kan ketahuan Iya. bahwa dia ingin tapi ya nggak apa-apa lah, whatever lah. Ya itu kan Nggak, tapi pendapat dia. temanya apa ini? Kami dari tadi kan mau reaction ini tapi nggak tahu tema. Ini temanya apa? Itu tentang Mazmur 22. Di situ kan ada kata Ka'ari Sefafuni Yadai Veraglai, seperti singa, tapi terjemahan mereka menusuk. Nah, menusuk. Maksudnya gini, mana terjemahan yang asli, mana yang mereka Iya. selingkan maknanya. Publication. Pengaruhnya apa kira-kira Bang Billy? Pengaruhnya Oh, gini. jadi jelas ke Yesus itu. Iya, pengaruhnya di situ. Coba dijelasin kronologi kalau seandainya diartikan singa jadi apa, diartikan menusuk jadi apa? Coba gimana? Bisa dibuka data Kalau Bang Billy? kalau menusuk jadi kepada Yesus. Coba Bang Billy buka data nih. Aku gede ini, coba. Maksudnya seandainya itu diartikan menusuk jadi apa? Diartikan singa jadi apa? Dakar. Di Dakaru itu aturan. Kalau mau pakai menusuk. Tadi kan udah aku kasih juga. Dakar gitu. Jadi kalau di situ diartikan mereka menusuk tangan dan kakiku, ya harapan mereka kepada Yesus gitu. Oh, mereka menusuk Jadi- tangan dan coba lanjut. Gini loh. Gini loh. Yang dipermasalahkan ini kan. Apa namanya? Aduh, gua kurang. Mana Kimoto? Bentar aku besarin dulu. Aku masih belum tahu nih masalahnya. Nah. Oh, segede TV itu. Nah, ini kan di sini yang paling di 22:16 nih kan, sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Kan gitu. Siapa yang ngalamin kayak gini nih? Yang tangannya kena tusuk sama kakinya kena tusuk. Kalau bukan Yesus siapa lagi, kan gitu. Nah, di sini menggunakan kata yang ini nih, Karu ini nih. Mana sih? 22 jadi 17 ya. Nah, ini nih Kari di sini nih. Nih. Kari. Saturan di sini kalau mau artinya itu menusuk, itu Harus enggak pakai dakar. Oh, Dakar. Dakaru. Beda. Jadi Beda. Ibrani yang Akimoto kasih nampak itu tulisannya apa? Kari itu singa artinya. Oh, Seperti singa mereka mengepung gitu kan ya? Iya, betul. Jadi musuh-musuhnya Raja Daud diibaratkan seperti singa, seperti anjing, seperti banteng gitu. Nggak gini. Iya. Bisa nggak dijelasin apa namanya itu sebelum berarti ini kesalahan translate versi Oten ya? Translate ayat aslinya salah. Iya. Ayat aslinya. Salah. Oh, ayat aslinya juga diubah. Ada 150 kata Ka'ari ya, misalnya di dalam, coba kita buka tunggu bentar.
Tunggu. Aku masih pusing kan? Coba bentar nih aku ya. Ini aku maksudnya. Maksudnya yang coba diubah Oten maknanya doang atau sampai ke bahasa asli diubah sama mereka? Apa gimana nih? Terjemahannya aja. Oh, terjemahannya aja. Terjemahan aja. Bisa dijelasin nggak kalimat itu? Kalimat itu kira-kira apa yang sedang dibahas di kalimat itu kalau sesuai bahasa aslinya? Ya, mereka menusuk tangan dan kakiku. Jadi itu musuh-musuhnya Raja Daud diibaratkan dengan seperti seperti singa mereka di tangan dan di kakiku, itu merujuk kepada musuh-musuh Raja Daud yang dialegoriskan sebagai singa gitu. Oh berarti mereka mengatakan ini buatan Yesus di salib. Betul. Oh, Nah, tai kucing Oten jahat. tadi kan tadi kiamat dia nunjukin dari situs Ibrani, tapi terjemahannya terjemahan King James. Ya, terjemahan LAI menusuk tangan, panggilan gue suruh mana teks aslinya, dia nggak mau bukain. Dan Gitu. yang lucu, nah aku bilang ya jujur ya, salah Bang Billy. Begitu kemudian dia bilang sistem kiamat nih sama aku nih ya. Pas aku debat sama dia bawa dalil Syiah sholat 3 waktu. Sekarang gini, gue harus nampain ke dia, gue harus buka buku Nahu dulu. Nah, buka buku Nahu nih. Di mana ilah itu, kata-kata ilah dalam bahasa Arab itu punya 2 faedah. Ada ghayah dakhil, ghayah kharij. Kan bunyi ayatnya gini, sholat, permulaan waktu sholat itu setelah tergelincir matahari sampai tergelincir, sholatlah kamu ya. Gimana bunyinya Akimoto? Sholatlah kamu mulai daripada tergelincir matahari sampai ya kan? Terbenam, iya. Bukan terbenam, sampai gelap malam. Sampai malam gelap dan sholatlah subuh kamu. Bagi mereka 3 tuh. Padahal kata-kata sampai itu ghayah maknanya. Artinya ada yang terlewati. Contoh gini, Bang Moto jalan dari Bogor ke Jakarta Timur. Ada nggak daerah-daerah yang dilewati? Ada dong. Ada. Makanya kata-kata ilah itu kan, gua akan ribet nih. Depan kiamat gua buka Asbah wa Nadzair. Terus ilah, ghayah dakhil, ghayah kharijnya gua harus buka. Terus gua buka lagi Idahul Mubaham. Gua buka di balik Idahul Mubaham tuh gua buka satu kitab lagi namanya Al-Mu'jamul I'rab. Gua kasih tahu ilah itu. Yang nanya bukan murid gua. Yang setelah gua jelasin, ini orang tetap nggak akan sunat, tetap nyembah Tuhan yang bersunat. Ngapain? Itu satu. Terus dalam hadis, taksisa terhadap sholat 5 itu 7 hadis. 7 hadis. Di mana ayat Al-Quran tadi sifatnya umum. Hadis mentaksis. Nah, gua harus bahas 7 hadis. Gue bilang ke dia, ya benar. Karena aku mau bantah dia dengan 1 hadis tadi. 1 hadis aku mau bantahkan yang dibilang gini, sungguh berpeganglah kamu pada 5 dan dirikanlah 5 itu hadis Nabi. Udah, dia masih nggak terima itu, dia tanya itu hadis dari mana dan semuanya. Mana di situ disebutkan 5 sholat, mana di situ zuhur ini dan semuanya. Udahlah, nggak apa-apa lah. Karena ibaratnya gini, yang kita hadapi bukan murid kita. Kalau murid kita bertanya, kita mau mati-matian. Hanya untuk itu, kan gitu. Ini yang bertanya ini. Jadi sistem dia kan gitu ya. Sistem kalau udah nggak tahu, dia tanya apa-apa suka-suka dia. Yang penting ngomong dan bertanya. Itu sistem dia. Bang Billy tadi kena dia. Di mana kena? Coba buktiin Tovia Singer ini adalah datanya kredibilitas. Lah itu bukunya diterima di ISBN. Sistem penafsirannya diterima di ISBN. Itu tadi gue bilang gitu, makanya lah ISB-nya diterima gimana sih? Masa penulisnya enggak? Jadi nggak ada ibaratnya gini, bukunya diterima. Ketika ditanya, bos, ini buku di ISBN, ini kok diterima, penulisnya nggak jelas. Kan lucu. Iya, makanya tadi aku kritik sedikit tadi. Loh, kan tadi ISB-nya udah oke. Nah, gitu. Kalau mau dari awal, oh ini nggak oke gitu. Tadi sih jadi emang murni tadi diselamatin sama ini ya, sama Superboy sih kiamat. Ya, maksudnya Karena kan, tadi udah tepuk tangan. Data dari Bang Billy yang ini diterima. Dah, tepuk tangan. Data yang ini juga diterima. Tepuk tangan. Terus penulisnya nggak diterima, kan lucu. Iya. Itu kan lucu ya. Hostnya capek-capek buka website sampai ke ISBN. Data semua diterima. Lah penulis data nggak diterima kan? Nggak tahu. Iya. Jadi dia diselamatin lah oleh Superboy ya. Makanya situ pinternya Superboy. Maksudnya
Ketika ini kan harusnya dia nggak usah ikut campur, dia hanya cukup menjadi juri di situ. Kalau ada yang misalnya kasar atau datanya nggak diterima dari awal, gitu. Tapi jadi dia yang ikut involve ya, ikut di dalam perdebatan, support dia. Pasti itu kelihatan banget kalau dia nolong Kiamat gitu. Nggak apa-apa kalau gua tuh udah keras. Host, gua bilang, lu gimana cara mikirnya? Buku diterima, penulisnya nggak terima, itu gimana ceritanya? Nggak ada Jangan, orang nanti bodoh kalau- berpikir kayak gitu. Bilang gitu. Kalau nanti ribut terus dia kesel, kita di kick, ya itu lebih memalukan. Jadi itu biar aja tadi. Jadi tadi kok bisa kelar? Kelarnya kenapa? Ya itu karena nggak ada data, gua belum menemukan, sebenarnya nggak ada, gua belum menemukan. Itu kan mesti dicari dulu. Gua tadi Iya, ada itu emang sistem dia. Lu akan disuruh cari data yang kira-kira lu nggak akan dapat di hari itu. Misalnya Iya, tentang gitu. profil si Tovia Singer, bukunya diterima. Kecuali bukunya nggak diterima, baru tanya kredibilitas. Ini bukunya diterima, ditandatangani. Terus lucu tadi Kak Kiamat kasih data Kak Ari jadi Kak Ari jadi ya Karu ya kebalik dia. Nggak ada tadi yang dia di sini ya. Nih aku ulang. Di mana tadi ya? Yang dia salah baca ya. Bukan kebalik ini, jadi baca atau masa huruf waf di depan gitu kan. Iya. Nih kita lihat ya. Yang tadi Nih. Yang tadi. Yang lu kejar. kan Kak Ari itu bacanya. Nih. Itu kebalik. Kan. Loh. Iya, saya tahu. Iya. Di sini Saya tahu katanya. Feraik itu bacanya. Nih. No, jangan kemana-mana yang tadi. Yang tadi Nih. Feraik Iya. Iya. Ini karena dia ini dikopas sama si Iya. Mampus kau. Ini intinya di sini Kak Ari. mana? Itu dibaca dari Ya. kanan ke kiri. Ini karena di sini nih. Ini Bisa saya buktikan gampang. Bisa dibaca Feraah, Saya bisa buktikan dibaca ya. Quraah. Tuh. Jadi gini. Dua orang yang belajar Ibrani itu, Supaya- Fer'ah, Quran, apa itu Kiaru? Apa tadi Kiaru? Aku juga nggak ngerti. Langsung dipaste aja. Iya, Gini, Karu. Contoh Kalau ya. kebalik Ini saya itu copy jadi nih di sini. Ngaco, beda. Karu. Karu. Saya copy bentar. Nah, Padahal tadi Karu Saya itu copy. sudah dibuktikan lewat data Pelim paste nggak nih. ditemukan. Nah, Yang tuh. yang paling paste mendekati Karu, di sini tapi ya. konsekuensinya harus menghilangkan alef. Oh, langsung saya tunjukkan aja. Nih. Tunjukkan ya. Langsung saya paste nih. Langsung saya gini kan aja nih. Nih. Langsung kebalik. Tapi kebalik pun langsung muncul dia. Ya itu tetap kebalik. Jadi tetap kebalik. loh, iya justru dibacanya. Iya. saya tunjukkan Kayak, di sini saya alam. buktikan di dalam jurnalnya. Lam, mim. Artinya Dibalik. menusuk atau Mim, menggali. lam, sama Perhatikan. kaf. Jadi Yang apa di- itu? Bisa jadi Malik. Ah. Ya kan? Raja, gitu kan? Iya, Jadi benar. apa gitu loh. Iya kan? Iya, kalama kalam. Kata kan gitu ya. Balik mim, lam sama kaf. Kalam. Jadi apa? Jadi Malik. Dibalik malaka. Oh beda. Kalau kalam artinya bicara ataupun pembicaraan. Kalau malaka artinya apa? Pemilik, raja, malik. Raja, Diambil- ya kan? Iya. Raja artinya. Beda jauh gitu loh. Jadi- apa gitu? Kalau huruf semitik itu apa ya, sensitif gitu maksudnya. Enggak, kalau salah sedikit bisa lain. Sama juga kayak apa namanya tuh @0 dibalik jadi coba Kimoto @0 dibalik jadi Dilon cepat. tapi sih ibaratnya tadi tuh ya, ibaratnya yang menyelesaikan bukan Ahmad, tapi dia yang nyelesainnya ikut debat gitu. Ya, Eksekusinya dia gitu. Oke, kita simak lagi, kita kritisi lagi lah ya. Bahasa Debat Yunani begini nih. ya di dalam Septuaginta itu Oke, adalah ini dalam kamus oruksan. Pelim ya. Mereka telah Kamus menusuk. Pelim. Ya, Otoritas jadi dari dalam Judaism. Septuagintanya abad 2 Baru. sebelum Masehi, No abad 2 result. sebelum Masehi Tidak ada hasil itu untuk sudah Ka'aru. terbukti itu menusuk di dalam bahasa Tidak ada Ibraninya hasil pun untuk Ka'aru itu juga Memang Nabi terbukti Musa di sini pakai adalah menusuk atau menggali. Saya sudah tunjukkan itu jurnalnya. jurnal. Ini Sekarang kamus. tunjukkan saya tunjukkan jurnal bahwa kata itu tidak ada artinya. Silakan. Oke. Ini saya Terus dengan buku kami itu buku siapa coba? Kata tidak ada artinya gimana nih Bang Billy maksud dia nih? Yang dia minta apa di ini sini? nggak ada artinya. Apa? Iya. Kata apa yang nggak ada artinya? Itu kata Kari itu
karu itu nggak ada artinya gitu. Sebenarnya ada Itu nggak? kata karu yang diklaim oleh Kristen sebagai menusuk gitu. Oh. Itu yang diklaim. Ya udah yang diminta Padahal- ke Bang Billy, Apa tadi? Coba ulang. dia minta tadi sebutkan data tidak ada artinya, entah apa dia bilang. Di sini adalah menusuk atau menggali. Oh, itu. Tunjukkan jurnalnya. Di P-Alim itu yang Tunjukkan menggunakan saya alatnya jurnal. itu nggak ada. Tunjukkan jurnal. Nggak ada. Enggak, karena aku gini, kalau dalam bahasa Arab kan ada yang namanya huruf muhmalah. Nah, ada huruf muhmalah itu bagaimana? Huruf itu kalau berdiri sendiri nggak akan ada makna. Kecuali dia bersanding dengan orang lain. Seperti contoh, kata-kata min. Min itu kan dari. Itu nggak... Jadi apa? Nah, jadi gini, min kalau berdiri sendiri itu nggak ada makna. Dia wajib tergantung dengan oleh, misalnya contoh, min masjidi, min makani, min apa misalnya, min dari. Jadi kalau min doang itu nggak punya makna dia. Tapi ada kok Bang, min artinya dari, itu bukan makna namanya, makna dalam bahasa Arab, paham nggak? Kalau yang nanya min artinya dari, itu translate, ini bukan translate, versi bahasa Arab, min itu nggak bisa bersanding sendiri, nggak akan pernah punya makna dia. Kecuali dia bersanding dengan kalimat lain, contoh dari rumah, dari pintu, dari jendela, gitu. Kalau di Ibrani itu ada huruf mem. Hmm. Mim menu gitu kan suka ada tuh. Mimnya doang apa artinya? Ya cuma alfabet biasa gitu. Ah. Tapi kalau disandingin dengan kata yang lain dia akan ada makna gitu. Sebenarnya tadi Superboy harus karena mungkin Superboy juga nggak bisa Ibrani, jadi bingung juga. Dia sebagai wasit dia nggak bisa Ibrani, termasuk Ki Ahmad juga nggak bisa mengkritisi karena mereka nggak bisa baca teks loh. Itu dia jadinya. Jadi makanya tadi kan gue kejar, coba di mana kata kaaru itu bisa berarti menikam. Gitu. Oh, bener juga tuh. Karena gini, mungkin itu kalimat polisemi ya. Artinya gini, kan ada, misalnya kayak kata Rabbun kita. Rabbun itu misalnya kepada ayah jadi pendidik, misalnya kepada apa namanya itu kepada Allah jadi pemilik langit dan bumi. Kalau Rabbu itu kepada apa namanya itu kepada Nabi Muhammad jadi Sayyidi ataupun Maulu. Yeah. Kalau Rabbu itu jadi kepada orang kaya namanya Rabbul Mal, apa orang kaya, Rabbul Mal. Nah, mungkin bisa jadi itu jadi kalimat yang mustarak, satu kata banyak makna. Mana tahu yang kayak Bang Billy tadi bilang apa tuh? Kayaru apa? Ya udah kayak kata Elohim aja. Kalau disematkan kepada Tuhan, jadi ya kepada Hashem maksudnya, jadi Tuhan gitu loh. Tapi kalau disemat kepada makhluk, enggak Tuhan. gitu, enggak jadi Tuhan. Gitu. Iya. Oh, benar. Karena Polisemi yang paling mudah Elohim itu dibedakan. otoritas gitu. Polisemi yang paling Kayak mudah roh. dibedakan. Iya, paling Rob itu apa? Gitu kan? Kalau sedangkan Rabbul Alamin disandangkan kepada Allah, maka akan jadi Tuhan segala alam gitu kan ya. Mm-mm. Nah kalau Rabbul Bait saya ngomong gitu kan, ya udah lu sebagai sekedar pemilik atau tuan rumah kan gitu jatuhnya. Sama Kan juga gitu. dalam bab fikih misalnya, dalam bab fikih masalah apa namanya itu bayar zakat, kan ada istilah Rabbul Mal. Nah, jadi penyematan ya apa namanya tuh itu tuh langsung datang pencetus Rabu tuh. Orang nggak lulus SMP masalah kata-kata polisemi. Kata bisa dipakai ke ular jadi racun. Kata bisa dipakai ke manusia jadi kemampuan. Jadi menunjukkan apa? Iya. Nggak bisa lu langkahi ini kata bisa ini yang pada ular jadi kepada manusia, yang manusia jadi kepada ini. Nah, kalau etis nih nggak lulus. Setiap yang Rabu adalah Tuhan. Itu capeknya. Ini saya sebenarnya gimana nih? Kita lihat ini dong gimana nih? Enggak, cuman maksudnya gini tadi tuh dia nggak bisa membuktikan kalau kaaru itu di dalam dictionary itu memiliki arti, kan gue kejar itu tadi. Nggak ada artinya kaaru. Nah, yang paling Luar mendekati biasa ya, Apa lagi, Bang? takutnya setengah mati dengan saya, heran loh saya. Apa yang takut? Kenapa sih kalian ini kok Jadi pakai daman. takut banget Jadi gitu sama pakai. saya itu? Apa sebabnya gitu loh? Udah ini Apa sebabnya? Nggak, Dis, lu gue tanya gini, sistem bahasa aja, sistem bahasa. Lu tahu kata-kata polisemi nggak? Polisemi. Nah, Hmm. SMP dulu. Satu kata bermakna banyak. Nah, itu kata Rabu kenapa harus jadi Tuhan? Setiap kata Rabu kenapa harus jadi Tuhan, Dis? Kenapa? Nggak usah diterjemahin aja. Nggak usah Oh, diterjemahin. gitu. Setuju. Malah Oh, lebih berarti enak nggak nggak usah usah diterjemahin. Berarti nggak usah diterjemahin gitu loh. Oke. Berarti Muhammad Rob. Nah, Rob. Berarti Elohim untuk Allah, kita Rob. jadi Tuhan ya, Tuhan Rob. saya. Rob. Oke, berarti ada berapa Rob? Ada berapa Rob? Allah Rob, Nabi Muhammad Rob. Saya kalau jadi bapak juga Rob. Iya, berarti ada berapa Rob di situ? 3. Kalau saya jadi bapak saya Rob. Robnya orang Islam berapa?
Robnya orang Islam tergantung. Kalau dia memanggil bapaknya namanya juga Rob. Tuh, Robnya Dia mau orang Islam panggil rajanya, tergantung. mau panggil presidennya Rob juga. Mau berapa orang Islam Rob? Presiden Sekarang bisa begini. dipanggil Rob, gubernur bisa dia Benar. panggil Rob, kepala desa dia Udah panggil bisa saya Rob. bicara? Mau berapa? Mau 18, 20 bisa gua atur Udah semuanya. bisa saya bicara? Ketua kelas dipanggil Rob. Mau yang mana? Udah bisa saya bicara? Nah, silakan. Baik, baik ya. Soalnya kalau saya bicara ini umat muslim banyak terguncang gini ya. Udah. Jadi yang saya maksud umat Islam itu adalah umat Islam secara keseluruhan. Jadi bukan umat Islam yang misalnya si Daman doang atau si Moto doang atau si 3 juta doang. Nggak bisa, tapi umat muslim secara keseluruhan yang ada di bawah kolong langit ini. Siapa Rob mereka? Siapa Rob? Gubernur Rob kami, Nabi Muhammad Rob kami, Allah Rob Oke, kami, baik. kepala desa Baik, Rob di sini. kami, ayah Oke, Rob siapa kami. nama Apa lagi? Namanya gubernur siapa? Namanya Gubernur Aceh siapa ya? Muzakir Manaf. Kenapa? Oke, Muzakir Manaf. Saya punya teman di sini ya, di sini namanya Zakaria. Oke? Nah, dia nggak kenal itu. Nah, jadi Nggak kenal itu gubernur Aceh itu. Apakah itu Robnya dia? ya udah dia punya Rob sendiri. Kalau dia punya gubernurnya sendiri, Robnya dia. Makanya Nah, apa? tadi saya bilang Robnya umat muslim secara menyeluruh. Ya udah, ulama juga Rob kami. Berat saudara. Ulama Rob kami. Jadi Apa jadi lagi? Robnya Jadi- Zakaria itu kenal. Apa namanya? Apa? Siapa ulama siapa namanya? Namanya siapa Mau ulamanya? siapapun, saya Ibnu Katsir, Rob di bagian tafsir. Siapa lu mau? Ibnu Katsir. Ibnu Katsir. Berarti Rob di berarti bagian setiap muslim tafsir. setiap Syafi'i. muslim harus taat. Harus taat kepada Ibnu Katsir karena apa? Garis sanad daripada penjabaran Al-Quran sampai Mana dalilnya bahwa Ibnu Katsir harus ditaati oleh seluruh muslim? ilmu sanad gak ngerti, tanya ilmu sanad. Kira-kira harus gua jelasin. Yang nanya bukan murid gua nih ceritanya nih. Yang nanya si Edis. Karena setelah gua jelasin juga dia tetap nyembah manusia. Ngapain gua jelasin? Ilmu sanad. Bagaimana Putus asa. cara buat takdil daripada semuanya. Iya nggak Ngapain gua apa-apa jelasin? sih kalau putus asa nggak apa-apa Ya kalau udah. putus asa. Ngapain gua jelasin untuk yang modelan kayak gini? Sekarang gini. Intinya kan kalau kamu Elohim sudah putus itu asa Tuhan, gitu loh. Kalau Elohim itu Tuhan, berarti kejadian keluaran 7 nomor 1 berarti Musa itu Tuhan ya? Kalau putus asa bikin paspor bre, kabur. Gimana kira-kira nih Dis? Banyak kali rob orang Islam sampai ke kepala desa rob orang Islam. Gimana Dis? Ya elah kemana dia? Berarti kualitas dia kualitas nggak selesai tamat SMP ya teman-teman ya. Polisemi dia nggak ngerti. Contoh gini, bisa. Ya udah, setiap yang bisa berarti beracun sama kayak ular. Contoh, Daman bisa menulis ya udah Daman beracun dia kayak ular, kayak gitu. Nggak ngerti dia polisemi. Terus gini, dia berharap ya, harapan dan cita-cita dia orang Islam menyembah Nabi Muhammad. Kira-kira coba di bawah orang Islam ketik, Nabi Muhammad bukan Tuhan. Kalian marah sama aku nggak kira-kira? Bang Moto aja. Bang Moto. Nabi Muhammad bukan Tuhan, Bang Moto. Asal lu sadar ya. Gimana menurut Bang Moto? Ya, nam. Ya emang, kan gitu. Iya. Oke, sekarang gini gue bilang, Bang Moto, Ka'bah kota yang diputar-putar apa namanya tuh labbaikalah bukan Tuhan. Iyalah. Marah lah Bang Moto, masa kayak gitu aja marah lah. Marah lah. Oh, kamu benar gitu ya? Marah lah. Enggak itu Tuhan kami, marah lah. Enggak lah, nggak mungkin. Dah, weh. Nah, itu satu. Aku bilang lagi, Bang Moto, Nabi Muhammad itu manusia biasa. Setuju. Cuma dia diberi wahyu. Ya, ya. Di manusia biasanya aja. Oke. Nabi Muhammad dilahirkan, Bang Moto. Ya, iya. Oke. Tuhan Nabi sebelah Muhammad sekarang sudah wafat, Bang Moto. Setuju. Sama seperti nabi-nabi yang lain. Kan nggak seru kayak gini, Bang Moto. Nggak sesuai seperti Edis bilang. Kan itu Tuhannya kita. Gimana sih? Bang Moto Loh, saya kan Muslim. nggak Edis banget, Bang. Oke, sekarang Sekarang orang bisa bego-begoin. ya udah, sekarang cosplay jadi Edis, Bang Moto jadi Edis. Yoga rugi. Jangan cosplay. Ngimpin aja saya nggak mau. Jangan kan cosplay ya. Ngimpin aja saya nggak mau. Apalagi cosplay nggak mau. Ya udah, sekarang gini, ececenya jadi Oten. Bang Moto, Yesus bukan Tuhan. Jadi Oten. Nggak mau saya. Nggak mau. Nggak mau. Pada najis najisan. Gini aja yoga. Bener.
Jangan kan jadi Oten ya. Ini anaknya Bang Billy. Kalau dia naik motor sama Bang Billy dikerjain, jadi ada bangunan gereja itu kalau disinari matahari punya bayangan kan. Anaknya aja nggak mau kena bayangannya gereja. Apa yang jadi Oten? Hanya ada orang itu. Anaknya aja nggak mau jadi apa? Apa tadi? Kena bayangan dari bangunan gereja, nggak mau anaknya itu. Maher ya. Nggak mau itu si Maher itu. Iya, siapa namanya? Maya? Iya. Sekarang gini, apa namanya itu kayak pertanyaan dia tadi ya. Pertanyaan dia tadi masalah ini kan. Masalah kalau kita kan punya otoritas menjadi Rob. Rob itu kan tuannya kita. Benar nggak Bang Mutu? Imam Ibnu Katsir ini tuannya kita ataupun Robnya kita di bagian tafsir. Benar nggak? Iya dong. Kenapa menjadi Robnya kita? Karena kita sadar. Bang Mutu punya ibu guru namanya Bu Wirdawati, wali kelas sekolahnya. Aku punya wali kelas namanya Bu Sumirna. Ya, tapi Imam Ibnu Katsir di bagian tafsir, dia punya garis sanad sampai kepada Rasulullah. Lisan yang dia keluarkan dan lisan yang disampaikan Rasulullah sama. Karena apa? Garis daripada dia menafsir Al-Quran, sampai kepada gurunya, dari gurunya kepada gurunya, gurunya sampai ke tabi'il tabi'in, tabi'il tabi'in sampai ke tabi'in, sampai ke sahabat, sampai kepada Rasulullah. Karena apa kata Rasulullah? Kalau ada mangkal Al-Quran, kalau ada yang ngomong masalah Al-Quran ini di luar apa yang pernah aku bilang, ya tempatnya itu ambil itu tempat duduknya buat di neraka. Makanya kalau kita ini punya yang namanya otoritas, ya. Sekarang gini, kalau Oten siapa otoritasnya Bang Mutu? Otoritas tertinggi penjabaran Bible ada nggak? Siapa ya? Siapa? Bawa gereja paling. Nah, bapak-bapak gereja. Makanya gini, sekarang gini Bang Mutu. Ini kita lihat satu dalil ya. Nih, kita lihat nih satu mujizat Al-Qur'an, dalil Al-An'am 153. Bentar. Nih perbedaan kita dengan Oten. Coba tengok nih, perbedaan kita jauh berbeda sama Oten. Nah, nih. Ini Nabi ya. Ini Rasulullah yang ngomong. Karena apa nih? Ini bukan Nabi Isa tapi Rasulullah. Nah, ini kalau Oten tanya ini, ada nggak Nabi Muhammad akulah jalan? Ada, cukup gede dibilang Nabi Muhammad. Nah, ini masalah Nabi Muhammad ya. Janganlah kamu mendekati dan semua bukan Nabi Isa ya. Nah, oke. Nih, kata Nabi Muhammad, wa anna hadza sirati, dan bahwa sesungguhnya ini adalah jalanku mustaqiman yang lurus. Fattabi'u, ikutilah jalanku. Siapa yang ngomong? Nabi Muhammad. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain sehingga mencerai-beraikanmu dari jalannya. Sekarang gini. Tunggu, nggak nampak ya? Bilanglah kalau nggak nampak. Nih. Nah, ini dia, Kimoto. Al-An'am 153. Bahwa sesungguhnya ini jalanku yang lurus, maka siapa yang mengikuti, maka ikutilah. Dia suruh taat itu. Maka ikutilah. Udah. Dan siapa yang tidak taat, siapa yang nggak tidak taat di sini aja biar Pak Billy paham. Siapapun yang tidak taat ataupun yang tidak ikuti jalan, yang mengikuti jalan-jalan yang lain sehingga mencerai-beraikanmu dari jalannya. Nah, jangan sampai kamu ikuti jalan-jalan yang lain sampai kamu cerai-berai. Sekarang coba kita lihat Oten nih, fakta tentang Oten ya. Fakta tentang Oten, sekarang bukankah saksi Jehovah juga tahu masalah dalil ini jalan kebenaran dan hidup? Benar apa enggak? Yohanes berapa ya? 14 Ya, pokoknya itulah. Orang nih pegang sama satu dalil nih. Saksi Jehovah pegang dengan satu dalil, akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu saksi Jehovah. Oke. Sekarang Ones pegang nggak dalil ini? Pegang. Sekarang Tritunggal pegang nggak dalil itu? Digit, bukan dipegang. Digit. Oke. Sekarang Kolirdianisme pegang nggak dalil itu? Iya, pakai. Abionit pegang nggak dalil itu? Iya, pakai. Cerai-berai nggak mereka? Iya. Nah, apa kata Nabi tadi? Itu tuh. Tuh, Cerai-berai. sesungguhnya ini jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain sehingga mencerai-beraikanmu. Sekarang satu dalil cerai-berai, coy. Karena apa? Tidak punya otoritas tertinggi di balik penjabaran siapa yang wajib menjabarkan. Kalau kita ada Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad, kalau ada nanti kontemporernya manusia menjabarkan Al-Quran di luar apa yang aku jabarkan, maka bilang ke dia, buatlah tempat duduknya di neraka. Menunjukkan apa? Sekarang gini, Bang Moto, andaikan Al-Quran itu datang ke Bang Moto, siapa paling berhak menjelaskan Al-Quran? Kalau Al-Quran datang ke saya lah. Nah, Nabi Muhammad berhak nggak menjelaskan Al-Quran? Waduh, jangan sandingin dia dong. Yang lain namanya. Nggak, maksudnya pemikiran kita harus kritis. Orang gini, kalau Allah memilih Bang Moto bukan Nabi Muhammad,
maka Nabi Muhammad saja harus dengar apa yang dijabarkan oleh Bang Moto. Ini sistem kritisnya. Ya nggak? Nah, ini masalahnya Al-Quran turun kepada kepada Nabi Muhammad. Nabi Maka Muhammad siapapun yang menjabarkan Al-Quran wajib sanadnya, sistem omongannya, cara berbicaranya, ataupun paling kurang punya gurunya yang selafaz dan sejalan dan senafas dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Sekarang gini, ketika Rasulullah bilang, inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan lain sehingga mencerai-beraikanmu. Kita cerai-berai nggak masalah ketuhanan dan kenabian kira-kira? Enggak dong. Nggak dong. Kira-kira Syiah percaya nggak 25 nabi dan rasul? Saya Percaya. Mereka cuma debat di sahabat kan? Oke. nih, Sekarang gini, Wahabi percaya nggak 25 nabi dan rasul? saya paling Percaya. Oke, kita percaya nggak 25 nabi dan rasul? Percaya dong. Oke, Syiah percaya nggak Tuhan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala? Saya Oke, Wahabi percaya nggak Tuhan itu Allah Subhanahu Wa Taala? Salafi juga percaya. Wahabi Semua juga percaya kan? Iya. Oke. Sekarang gini, Oten, akulah jalan yang lurus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ones. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi itu tunggal. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Saksi Zahafah muncul. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi mesianik. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi Marsion. Ya kan? Karena apa? Kalau kita senafas dan seirama apa yang dijelaskan oleh Rasulullah, mereka nggak punya otoritas. Siapapun yang membaca dengan standar bilang roh kudus, udah benar, telaten. Tapi sebenarnya Bang Moto, mereka itu punya otoritas tertinggi Bang Moto. Pernah Bang Moto baca Galatia 1:8 nggak? Nah, silakan bacain. Nah. Si Awon Gilayon itu coba. Nah, nih kita Awon Gilayon, ini otoritas tertinggi mereka sebenarnya. Coba dibacain Bang Moto, yang gede. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil, satu Bible yang berbeda dengan Bible yang telah kami berikan kepadamu, terkutuklah dia. Nah, kalau bunyi ayatnya gini, bedain bunyi ayat. Kalau ada, nih, andaikan bunyi ayatnya. Kalau ada yang datang kepadamu mengaku malaikat dari surga, maka terkutuklah dia. Oke. Berarti ada orang datang mengatakan dirinya adalah malaikat dari surga, mengaku dirinya malaikat dari surga, menjabarkan Injil berbeda dengan yang aku jabarkan, maka terkutuklah dia. Cocok nggak? Cocok. Tapi ini coba baca. Coba baca, kira-kira pemahaman Akimoto apa ini? Jadi kalau ada orang atau dia ngaku bilang dia bahwa dia tuh malaikat dari surga, gitu kan? Terus dia memberitakan satu kabar baik yang berbeda dengan kabar yang pernah ditulis sama ini nih si penulis Galatia and the Gang kan gitu ya? Maka terkutuklah dia. Jadi dia itu sudah self claim kalau memang ada yang bilang Yesus itu bukan menjadi Tuhan. Sebenarnya gini. Yang aku kejar bukan itu Bang Moto. Ini bunyi diksinya aja sangat egois. Malaikat dari jadi surga. udah self claim kan, tadi saya bilang udah self claim. Jadi memang udah matokin sendiri bahwa kalau di luar itu udah pasti mesti salah aja gitu. Sekalipun itu diutus Bapak. Malaikat dari surga diutus Bapak nggak kira-kira? Karena Bapak tempatnya menurut mereka tuh ada di surga lebih besar daripada Bapak diimnya di surga, terus setiap yang ada piranti yang ada di surga itu pasti berkaitan dengan punyanya si Bapak gitu kan. Ya mau nggak mau itu dari Bapak. Ya itu dia, maksudnya ibarat gini. Baru bener, ini ayat ini baru keren ya, aku bilang ya. Baru keren ayat ini kalau bunyinya gini. Tetapi sekalipun kami atau orang yang mengaku malaikat dari sorga yang memberitakan Injil kepadamu di luar apa yang aku beritakan, terkutuklah dia. Cocok. Tapi ini bunyinya, tetapi sekalipun kami atau malaikat dari surga langsung dikirim Bapak. Kan nggak mungkin malaikat dari surga dikirim JNT atau JNE. Pasti dikirim Bapak. Menjabarkan Injil di luar apa yang Paulus jabarkan, terkutuklah dia. Malaikat di surga, coy. Berani dia kutuk sekalipun diutus sama Bapak. Menunjukkan apa? Kuasa dia lebih daripada kuasa malaikat dari surga. Bayangin. Nah, itulah otoritas tertinggi kalian. Yesus kalian tolak. Kenapa? Karena otoritas tertingginya Paulus.
Kita lanjut yang tadi. Semua tuh karena Paulus. Jadi bahkan Bang Billy and the Gang aja tuh, kakek moyangnya itu bersumpah nggak makan dan nggak minum, dia mengutuk diri itu sebelum bisa ngebunuh Paulus. Tapi Paulus orang yang Emang iya, karena kan dia bilang apa? Taurat itu sampah. Makanya dengar itu tuh orang-orang Yahudi tuh bersumpah diri, mengutuk diri bahasanya ya, nggak akan makan dan minum sebelum mereka itu bisa untuk membunuh Paulus. Ada di PP itu ada. Benar. Itulah. Tapi kalau Bang Billy ya, kita tanya Yahudi dulu. Bang Billy monitor. Bang Billy, Ya, gimana? kalau Yahudi dia punya nggak otoritas tertinggi? Misalnya gini kan Rabi juga terbagi ya, Rabi kan ada banyak. Ada nggak otoritas tertinggi penjabaran Torah itu? Ya, kan turun temurun ya. Yang paling dekat yang barusan meninggal tuh Rabbi Snitzer, otoritas Torah. Ya, jadi kan ada era-eranya. Dari Musa turun ke Yosua ketua-tua. Siapa di situ? Eldad, Medad dan orang-orang Lewi. Baru ada zaman Neviim, para nabi-nabi, Samuel dan sebagainya. Baru ada era Intinya ada otoritas lah ya. Sanhedrin, ya Sanhedrin atau Ansek Neseta Gedola. Baru ada era Tanaim, Amoraim sampai era Rebe sekarang gitu. Jadi tongkat estafet Torah itu terjaga dari Musa sampai sekarang gitu. Oh, berarti tongkat estafetnya sama ya. Berarti Musa baru tup gitu kan? Iya. Sanat ya, transmisi laut transmisinya gitu. Oke. Oke, kita simak Itu lagi. ada di dalam Pirkei Avot ya. Moshe kibel Torah Mishnah Umsara Leosua Fiosal Iskenim Muskenim Unevim Lansek Neseta Gedola sampai Tanaim Amoraim sampai era Rebe sekarang gitu. Oke. Nah, kita lihat lagi ini ya. Bahwa itu tidak ada artinya, silakan. Oh, berarti permasalahan tadi Mang Kiamat itu ya. Ada nubuatan penyaliban Yesus di Perjanjian Lama. Ini Perjanjian Lama nih, ya kan? Iya. Di Mazmur ya. Mazmur itu. Kenapa nggak bawa Mazmur 91 ayat 8? Aku sering jebak orang di Mazmur 91 ayat 8. Perhos naik, biar ku contohin cara ngejebaknya. Enggak, kemarin kan kita debat tuh di roomnya si Song soal itu. Jadi kemarin terusin lagi gitu. Oke. Tadi jadi terusin. Ini saya Terus dengan buku kamu itu buku siapa coba? Ya di song Saya aja lihat penulisnya siapa? disuruh kick ya kan. Ini Aku yang ada mana lihat. ini? Ya, buku itu siapa penulisnya? Nah, Sofia Singer sama seperti yang Sofia kamu Singer. pakai. Oh, penulisnya Tovia Singer. Oke. Pantesan. Oke, simak Lah, baik-baik kalau ya, itu teman-teman. Tidak kredibel dong. Oke. Bukunya dia bilang tadi Tovia Singer tidak kredibel. Ingat kata-kata dia sekali lagi. Ya, buku itu siapa penulisnya? Buku itu siapa penulisnya? Berarti dia mengkritisi ini buku siapa? Jangan-jangan karangan lagi. Singer sama seperti yang kamu pakai. Oh, penulisnya Tovia Singer. Berarti secara tidak langsung Kiamat akan mengatakan ini buku tidak bisa terima karena penulisnya adalah Tovia Singer. Kita lihat nanti Superboy bilang apa. Nanti. Pantesan. Lah kalau itu tidak kredibel dong. Loh, kan ada Karena kan ISBN-nya. Tovia Singer, Tidak kredibel. Tovia Ada Singer ISBN-nya. menurut pendapatnya Ada dia. ISBN, Sedangkan betul. dalam Anda manuskripnya tadi memakai ada. Sofia Singer loh. Oke, berarti Anda tadi mau memakai- mengatakan ISBN ada ya, ada barcode ISBN ya situ ya. Iya Bang Billy ya, ada barcode ISBN kan? Iya, ISBN kan internasional standar. Berarti number- itulah otak-oten model colok lah mantat. Ini diterima di ISBN, tapi penulisnya nggak kredibel katanya. Coba yang dia bilang datanya itu valid ya, ISBN-nya tadi. Oke, sampai ke situ ya. orang-orang Yahudi SNI dengar. Berarti orang-orang Yahudi Ulang di sini. penulisnya Ya, Bang Billy Tovia udah bilang ya. Singer, pantesan. Nah, kalau itu tidak kredibel dong. Loh, kan ada Karena kan ISBN. Tovia Loh, kan ada Tovia ISBN-nya. Singer menurut ISBN-nya. pendapatnya dia. Sedangkan dalam Anda manuskripnya tadi ada. memakai Sofia Singer loh. Oke, berarti Anda tadi mau memakai- mengatakan Anda ya tadi mengatakan orang-orang Anda Qumran, memakai orang-orang Sofia Singer. Yahudi Oh, SNI dengar. Berarti Anda orang-orang sendiri Yahudi tadi SNI itu mengatakan Anda ngawur. memakai Sofia Singer. Anda Bentar, tadi orang bilang, Yahudi saya SNI akan nggak membawa mungkin data mereka dari menulis Sofia nggak ada Singer. artinya, Pak. Anda tadi mengatakan bahwa saya membawa data dari Rabimu. Ingat itu. Oke. Sekarang saya membawa data dari kamus. Oke, saya abis ini Ya, tunjukkan. kamus Silakan Pealim. kamu tunjukkan saya. Sabar, Tadi sabar. di manuskrip nggak ada. Ini kamus Pealim. Sekarang Bisa buktikan. dicek saudara-saudara. Ini otoritas. Ya, jurnalnya, Pak. Saya Judaism, minta ya. jurnalnya mana? Pealim di dalam Kalau nggak ada dictionary artinya. bahasa Itu Ibrani. bukan jurnal. Ka'aru itu no result for Ka'aru. Nggak ada hasilnya untuk Ka'aru.
Yang saya minta jurnalnya, Pak. Enggak, ini kan sudah lebih hebat lagi daripada jurnal. Kenapa? Karena ini adalah kamus internasional yang diyakini oleh orang Yahudi. Kalau dia mau cari dictionary dari Pealim ini, cek aja sendiri. Nah, Ka'aru ya, Kaf Ain Res Wow ini doesn't exist ya. No result for Ka'aru. Okay, listen, look. Ka'aru does not exist in the Hebrew language. Tapi kalau karu ada, karu. Dig, tapi konsekuensinya kalau kamu mau pakai dig atau karu, kamu harus menghilangkan ka'ari yang ada di Dead Sea Scroll, gitu. Nah, ini dia. Ini daripada teksnya. Adat, Meriim, Hikifuni, ka'ari, Yadaya. Jadi ini ka'arunya di ini nih. Kaf, Alef, Res, Wow. Kenapa ini murni kesalahan transkrip ya. Penulis-penulis zaman dulu itu nggak lepas dari alfa. Makanya ini tidak dipakai di dalam Judaism ini, hanya sebagai sejarah saja ya. Oke, itu sudah. moto itu. Nah, ada kata ya deha di sudah belakangnya. menunjukkan manuskrip ya. Oke, sekarang aku tunjukkan dalam sumber. Perempuan itu. Saya tadi sudah menunjukkan satu, saya udah Apa nunjukin. mau dikritisi dulu? Udah silakan ngomong dulu. Ya, itu ada kata di belakangnya Ka'aru Yadeha. Yadeha itu tangan tapi perempuan. Oh, nekeva, ya. Iya, gitu. Jadi kenapa naskah laut mati itu tidak dipakai sebagai rujukan orang Yahudi untuk belajar Torah? Karena terjadi kesalahan, namanya penulis-penulis zaman dulu kan juga tidak lepas dari kesalahan. Nah, orang Yahudi itu ketika menaruh nikut itu adalah asal usulnya adalah dari oral Torah, ya kan? Dari oral Torah itu dulu dioralkan. Gini cara ngomongnya, gini. Nah, akhirnya dibuat nikut, gitu. Jadi tradisinya cukup lama itu. Nikut itu adalah bentuk oral Torah, gitu, yang dikasih huruf hidup. Aku lagi menanti kebodohan orang yang memang benar-benar nggak mikir. Aku cuma menanti itu aja. Pas dibilang ini kredibel, ini tercatat, ini data bagus. Tapi Coba diputar coba ya. Tapi Yang penulisnya dibilang. nggak diterima kan? Gimana cara pikirnya? Kamu Novel lu bisa memberikan saya manuskrip. lu punya novel hanya lu itu dapat udah dari diajarin Singer. Loh, saya nggak tahu itu mesin apa. dipamerin. Nah, ini Tiba-tiba Saya penulisnya nggak tahu terima mesin kan lucu. apa, ya. Ini kamus Jadi Pealim. Kamus. iya, itu mesin apa juga kan orang kan juga bebas bikin Mesin mesin. apa lagi? Lu bikin mesin Apalagi apa lagi? ini sensitif mesin, tentang kami Mesias. cari search Apalagi engine maksudnya, sensitif iya, search tentang engine. Mesias. Iya, search engine. Saya tunjukkan langsung sumber dari Hebrew nih. Ya. Ini Hebrew kuno, Pak. Wajar kalau Iya. itu kuno, nggak ada di Hebrew yang baru, yang sekarang. Ya, kamu Iya, terusin, jangan- coba terusin. Saya tahu. Kemana-mana, kita ya. tidak- Oh, tidak- saya nggak kemana-mana, Pak. Itu kan Iya. tata gramatikal Iya, lama. terusin. Makanya Iya. di zaman sekarang itu tidak ada. Saya mau tunjukkan ini Silakan sumbernya. mute mikrofonnya, Saudara Kiamat dan Pak Tiga Nah, Juta dengar Giver, nih. silakan mute mikrofonnya. Siap. Nah, ini Ustadz Sugi mantau dia kalau di room Superboy. Biasanya nggak mantau, pada kena dolar merah semua Kimoto. Ini nggak dia matiin suara. Maaf ya saudara sekalian, saya mute terlebih dahulu karena ada musik. Suara Ustadz Sugi. Bahasa di dunia Dulu contohnya karena ada bahasa musik Arab ada yang bahasa harus sini. ditulis dari kanan ke kiri atau beberapa Mandarin kuno yang ditulis dari atas ke bawah. Pada saat penerjemahan ada beberapa mesin penerjemahan yang mentoleransi itu. Sudah saya cek dan itu tidak masuk ke pelanggaran yang pertama. Sedangkan untuk 3 juta jiper untuk ISBN-nya sudah saya cek juga, buku tersebut tervalidasi dan diterima. Oleh karena itu baik Kiamat maupun 3 juta Jelas. Itu buku dicek diterima. Tapi ada gobloknya nih orang. Tapi ada gobloknya nanti bentar lagi dikit lagi. Tengok nih gobloknya ya. Tengok nih. dua-duanya tidak melakukan pelanggaran. Ustadz Sugi cepat dulu. Gimana Ustadz Sugi? Waktu masih tersisa 10 menit 23 detik. Ustadz Sugi ini lalai. Tadi saya bel bunyi, maka tidak ada pelanggaran, ingin meluruskan, termasuk kalian berdua tarik napas, tolong fokus pada perdebatan. Tadi tipis-tipis sudah mulai mengarah ke pribadi ya, jangan ad hominem. Oke, so calm down, pertajam argumentasinya, jangan masuk ke pribadi sekali lagi. 10 menit 43 detik, dua debator yang terhormat,
Silakan dilanjutkan. Oke, saya langsung tunjukkan buktinya ya, karena ini Ibrani Pokoknya kuno. semuanya udah record ya. Bukunya ya kan kata Super diterima di SBN. Oke, ini belum penulis nih. Oke, nanti kita lihat gobloknya di mana. Sama seperti bahasa-bahasa Indonesia itu yang bahasa Indonesia kuno itu ya kalau dicek di kamus sekarang ya nggak ada. Ya saya kira itu sangat sederhana sekali lah. Nggak boleh kita tutup-tutupi hal itu. Nah, saya menunjukkan dari seorang yang bernama Jeff ya Ebener. Ia menulis lebih dari 20 buku dan berkaitan dengan studi alfabetik. Ya nanti bisa diadu dengan Tovia Singer berapa banyak nih dibandingkan sama Jeff. Nah dia ahli dalam bahasa Ibrani ya. Nih lihat. Dia mengajarkan ribuan orang cara membaca Alkitab dalam bahasa Ibrani dan dia pun seorang yang dikatakan peneliti nih. Ya, ini saya tunjukkan langsung dari bentar, Bang Billy. Sempat apa yang tanya nggak, yang data yang dia bawa ini si penulis ini agama apa dia? Enggak Ya. sempet tanya. Seharusnya kan kena. Enggak sempet tanya. Seharusnya dia kena tuh. Coba cari itu agamanya apa. Kalau Nya Oten ya wajarlah Oten membenarkan apa yang dia bilang. Mencoba mengubah-ubah apa yang sebenarnya. Jeff. Enggak, yang lucunya lagi, nanti kan lihat situ. Nanti kan ada Hebrew Greek ya, buku aplikasi Hebrew Greek ya kan. Ibrani bahasa Yunani ya. Terus di situ kata Ka'ari di situ dia bilang kan itu kata kerja menikah, padahal di situ kalau kita lihat strong concordance-nya itu adalah kata benda, noun, bukan verb. Nah, seharusnya gini, Bang Billy tanyain, ini agama apa? Kalau dia memang Yahudi, nggak mungkin dia akan bohongi kitabnya sendiri. Kalau dia memang Yahudi, kecuali data dari Oten sendiri. Enggak, itu kan data dari apa sih tadi dia bilang tuh? Apa itu? Dari Hebrew kuno. Bukan Hebrew kuno, yang lain lagi. Ini yang tadi ini data. Nggak tahu data dari mana tuh. Coba kita ulang ya. Enggak, ada benar Bang Billy. Kan dia bawa tadi data Hebrew kuno, dia bacain penulis. Ini dia bacain profil penulis. Di mana Mazmur 91 seperti singa bisa diartikan menusuk oleh, dan lihat nih ya. Lihat ya dari awal ya. Nih, lihat nih. Terus lebih dari 20 Jeff Ebener. kalau no. Oke, saya langsung tunjukkan buktinya ya, karena ini Ibrani kuno. Ya, sama seperti bahasa-bahasa Indonesia. Berarti yang tadi kan ada yang data dia kasih nampak Bang Billy. Dia kasih nampak masalah kan ada tadi Ibrani kuno. Nah, berarti penulis blog website tadi adalah Jeff Ebener. Nah, seharusnya Bang Billy nyari Jeff Ebener ini siapa? Baru dia kena. Mana tahu dia adalah peneliti bahasa kuno, tapi untuk membenarkan imannya kan kita tadi pagi kan ada debat. Kita bilang gini, sejarah itu nggak akan pernah bisa benar. Kenapa? Kalau ada pengkontornya. Contoh gini, Bang Billy ingin membenarkan ya keyahudian Bang Billy dengan versi Ibrani versi Bang Billy. Sekarang orang Oten, buktinya aja kitab perjanjian lama Bang Billy aja ditempel di kitab mereka. Menunjukkan apa? Untuk membenarkan ajaran Avodah Zarah mereka melakukan cara-cara licik. Sama seperti itu. Kita lihat dulu Jeff Ebener ini siapa? Bang Mutu coba dicari deng, Jeff Ebener ini siapa sebenarnya? Sembari itu udah saya kirim ke Bang Billy itu, Kristen itu. Oh, Kristen Bahkan, Jeff Ebener. iya, Kirim ke WA aku Bang ini biar aku buka di sini segedenya. Ya, bahkan yang nulis strong concordance itu namanya siapa ya? James Strong ya. Itu seorang Kristen Presbyterian, itu Kristennya. Jadi memang sistematis mereka untuk merubah kata Ka'ari di dalam Mazmur 22 itu. Tapi mereka tetap miss di situ. Ternyata Ka'ari yang diartikan sebagai menusuk itu bukan kata kerja, tapi noun, kata benda. Tetap ketahuan. Oh, di sini aja udah kena dia. Bentar. Sabar ya, kita cari dia siapa ya. Kita harus tahu dulu Jeff Ebener ini siapa kira-kira. Kalau Oten mampus kita ajarnya. Karena gini, kalau Oten ya dengan mudah tinggal bilang, gua peneliti kuno. Maka Hebrew itu bisa diartikan penusuk, tinggal tulis doang. Kita hari ini baca dan ketipu kan gitu. Dimana Bang Billy tadi
bawa data pembandingnya Iya, dari Yahudi langsung kan, bukan agama Oten kan? Bukan, bukan. kita lihat Bahkan aku bawa 2 data itu buat dari kamus dengan dari buku Rabi Tovia. Belum ada yang buku yang lain sebenarnya tadi ada lagi. Tunggu aku lihat Jeff Ebener. Who is siapa? Tunggu selesai Bang Moto. Author studied California Political States di Mississippi itu. Kok nggak dibilang agamanya apa? Nggak, yang aku kenain di sini mobilnya, lihat nih. Ntar aku buka datanya. Coba ya. udah dapat belum agamanya apa sih itu sih? Ya, Jeff Ebener yang dibawa. Kalau bom ya menjelaskan di roomnya nangis-nangis doang, kita ilmiah jelasinnya ya nggak? Bom kalah sama Bang Juma, dia cuma nangis-nangis doang. Iya sih ini gini, kita langsung tunjukin datanya. Bentar ya. Ini ada kutipan sedikit tentang Jeff Ebener, coba kita translate. Coba ya. Nah. Oh, dah. Bang Billy. Ya, Bang Billy. gimana? Nah, tengok nih ya. Tengok yang gede. Nah, mana nih pendukung kiamat mana nih? Ini Mana data yang kelihatan? dibawa. Hah? Sabar. Mana kelihatan? Lagi atur panel. Nah, baca yang gede. Apakah dia pengajar Ibrani? Ataukah dia ini beragama Yahudi? Atau dia peneliti Torah? Apa yang dia teliti? Coba baca yang gede. Ini udah aku translate ya, bukan data bahasa Indonesia nih, bahasa Inggris. Nih ya, nih. Nah, nih aku ambil dari Ancient Hebrew yang dia bawa tadi. Ancient Hebrew tadi, yang dia bawa tadi. Nah, dia peneliti apa? Nih, ini apa yang dia teliti? Apa yang kira-kira dia teliti? Enggak, gini, kalau ini fairnya ya, kalau Tanakh itu juga disebut Bible, memang itu kan dari kata Bible pasti. Kita fair aja, berarti salah aku nih. Oke. Iya kan ya Bro Bill ya. Iya, betul. Iya, jadi it doesn't mean kalau setiap Alkitab atau diterjemahkan ke Indonesia Bible itu merujuk ke PB, itu enggak gitu. Kalau fairnya kita ya, gitu ya. Berarti apa namanya itu ini masih samar ya antara benar-benar dianya. Enggak, itu yang saya sudah kasih ke Daman. Oh ada. Screenshot itu udah cukup sebenarnya. Jeff Ebener Religion. Oh. Tapi kan nggak More bisa than pakai enough wiki, itu sebenarnya. nggak bisa pakai Wikipedia kalau di situ. Enggak pakai Wikipedia, ntar di bawah itu sebenarnya ada, cuma saya malas kliknya aja, udah cukup iya. gitu. Thank you. Ada. Sabar. Aku lagi nyari lagi nih. Biar lebih gede. Jeff Ebener Religion. Makan ya. Cepat. Roh Kudus bekerja. Mana dia? Nih. Ntar saya mau kasih data. Ini gua bacain gede-gede ya. Jeff A. Benner is a Christian who studies the Bible Sekali lagi. and the ancient Hebrew, ulang, Hebrew bisa language and culture. He has written books about the Bible and taught biblical Hebrew. Explanation. Nggak usah bacain semua, dikit aja. Dia nih agama apa dia teman-teman? Kecuali agama Yahudi. Bang Billy tadi nggak sempat kejar di sini dia. Tapi tetap misalnya kita kejar ke situ ya, utama ini kan AI juga nggak Iya, diterima. itu banyak itunya. Yang coba yang saya kasih link itu deh. Kita kritisi dari saya udah kasih link yang kiamat bawa itu ke Daman. Coba Daman buka websitenya. Oke, saya buka ya, bentar. Buka WA dulu. WA. Oh, moderator gue di checklist dong, kata Bang Billy, kata Bang Jip. Oke. Masih ada nggak Bang Jip di bawah? Sorry. Nah, ini yang di bawah ya. Nah, ya itu. Oke, apanya nih kita ini? Terus ini kalau menurut saya ya, ini kalau menurut saya coba gedein deh, pecah ya tulisannya ya. Ya, kita gedein. Apa namanya itu? Translate nggak? Nggak usah. Nggak usah. Gini aja, Inggris. Iya, tapi gedein. Nah, terus Nah, terus ke bawah. ke bawah. Oke. Karu. Lagi.
lagi. Nah, apa atas nah itu. Nah, Nah, the Hebrew word kari, like a lion, is the word found in the Masoretic Hebrew text in this verse, gitu kan? However, in the Dead Sea Scrolls, which is 1,000 years older than the Masoretic Hebrew text, gitu kan? The letter Yud and Vav look almost identical. Nah ini kan asumsi. maksudnya apa? Ini aku nggak ngerti nih ya. Lalu gimana? So it is possible, gitu kan, from the Dead Sea Scroll to read this word as kaaru or kaari. Itu gimana ceritanya? Nggak, gue nggak ngerti loh. Artiin, gue nggak bisa bahasa Inggris. Jadi dalam tulisan Ibrani kata kaari seperti singa, itu sebuah kata ditemukan di naskah Mesorah. Gitu kan, dalam kisah ini versi ini gitu kan, ayat ini. Bagaimanapun juga DSS, Dead Sea Scroll, yang mana 1000 tahun lebih tua dibanding Mesorah teks gitu kan, huruf Yud dan Vav itu terlihat seperti mirip gitu. So it is possible. Jadi ini memungkinkan dari naskah Laut Mati untuk membaca ini sebagai kaaru atau kaari. Nah ini masih bersifat, kalau ini Yud dan Vav itu berbeda gini, hampir identik, hampir sama gitu kan. Ini mau diambil harusnya salah satu, jangan dua-duanya. Mau jadi dia kaaru atau kaari. Gitu. Nah terus jadi seperti bawahnya dong. Jadi seperti ringkasan terjemahan Yahudi dari seperti singa, sesuai kelihatan sudah. Oh, apanya nih? Tinggal kelihatan nih. Bawah. Nih. Nah. Jadi yang ini. Nah, jadi sebagai ringkasan terjemahan Yahudi dari seperti singa atau sesuai dengan teks Masoret dan mungkin naskah Laut Mati dan terjemahan Kristen dari mereka menggali atau menusuk sesuai dengan Septuaginta dan mungkin naskah Laut Mati. Bagi mereka yang mengkritik terjemahan Kristen karena salah menerjemahkan teks Masoret, ini bukanlah masalahnya. Ini adalah masalah kesimpulan yang berbeda berdasarkan kritik tekstual. Jadi dia pun kalau di sini ya yang saya lihat udah nafsi balik ke pemahaman masing-masing aja udah gitu. Kalau lu pengen menafsirkan ini ya sudah gitu kan. Lu mau menafsirkan itu ya sudah gitu kan. Karena ini bukan masalahnya gitu loh. I know. Kayak masalah kesimpulan yang berbeda berdasarkan kritik tekstual itu. Oh, gini. Interpretasi dia kayak gitu. Demi mendukung agama dia gitu. Ya, mendukung dia. Nggak usah gitu, Akimoto. Itu concordance itu yang si strong itu. Itu strong number itu yang kita suka ambil itu. Penulisnya James Strong itu seorang Kristen Presbyterian. Artinya apa? Memang mereka ingin menggolkan ini, agenda ini udah sejak lama itu, tahun berapa ya dia itu? Tahun 1800-an. Nah, mereka ingin kata kari itu diganti sebagai mereka menusuk tangan dan kaki. Nah, yang lucu begini, kata yang sama ya di dalam kitab lain, misalnya di dalam Torah deh, kita ke Bilangan 23 ayat 24. Di situ kata osleon itu seperti singa diartikannya. Di LAI juga sama seperti singa. Terus saya buka berapa itu tadi yang di belakang bawah itu? Bukain Daman. Bilangan 23-24. Bilangan 23-24. Oke, bentar. Live. Nah, nih. Nah. Bilangan 23-24. Ini bahayanya di sini karena kan mereka mengklaim itu Mazmur penyalipan. Yang mana nih? Arti yang mana nih? Hebrew nih? Iya, nggak usah, Indonesia aja. Oke. LAI itu juga boleh ya. Oke. Nah, tuh. Nih. Seperti singa, tuh ya. Nah. Ada sepertinya juga. Sepertinya di bold. Nah. Di bold. Nih. Iya. Sekarang kita ke Ibraninya. Di sini ada nggak Ibraninya? Ini apa nih?
Itu seperti singa tuh. Ya, coba ya. Ini apa ini bahasanya? Labi bukan? Ini Ibrani bukan? Tadi dulu. Bukan yang itu deh. Sebentar. Ada bang, apa namanya, bilangan 2324, di situ ada kata osleon atau seperti singa. Dalam Yunaninya ya, Idous Laos es Kaimenot Astemestai Kai Osleon. Nggak ada. Kalau di versi ini labi. Gitu. Bilangan 24 nomor 9 aja. Bilangan 24 nomor 9 coba. Bilangan 24 nomor 9 itu sama-sama kata yang sama ya. Bilangan 24 nomor 9. Kita akan ketemukan teks di situ perbandingannya ya. Jadi kita nggak usah pakai jurnalnya orang, cukup kitabnya itu menjelaskan dirinya sendiri gitu. Oke. 24 nomor 9. Nanti Ibraninya itu lihat. Ya. Di mana? Kecilan, saya nggak bisa baca. Kecilan, singa iya. jantan itu. Singa jantan itu apa itu? Enggak, prologet Hira Ari. Nah itu kalau di teks dibuka Ibraninya, jangan dibuka Strong Concordance, nggak ada yang, apa ya? Buka Sefaria deh. Sefaria. Ini apa nih? Enggak, yang kayak gini kita klik, mana tahu dia kembali. Nggak usah buang waktu. Kalau Ari itu udah cukup sebenarnya, si kata kaf di situ kan. Dalam Ibrani apa nama itu? Bukan kata penghubung, ada itu. Beget kafat itu ada tuh. Nah itu coba buka Sefaria itu. Buka Sefaria. Sefaria. Nih coba digedein nih.